wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, juga tanggal 30 Desember 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat dan keberkahan. Alhamdulillah sehat-sehat dapat kita berkumpul bersama di musalla yang mulia ini. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Aina shaimun, kata Nabi Muhammad SAW. Di surga itu ada satu pintu surga namanya ar-rayyan. Di mana orang yang berpuasa hari ini? Fayaqumuna, maka berdirilah orang yang berpuasa itu. Allah masukkan semuanya ke dalam pintu surga yang bernama Ar-Rayyan itu. Setelah habis, summa ughliq, kemudian ditutup. Mungkin Ar-Rayyan ini terinspirasi dari pintu surga. Artinya berharap mudah-mudahan orang yang masuk ke musalla Ar-Rayyan juga berkesempatan masuk ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin, tapi urut takajud begitu masuk ada mimbar sudah. Ada mimbar berarti musalla harapan jadi masjid. Ya, kita doakan mudah-mudahan menjadi masjid, sholat tiap hari Jumat, jamaahnya makmur, maka doa-doa orang yang ada di sekelilingnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam hari ini, ulun ingin sampaikan dua ayat yang sama dari surah yang berbeda. Yang pertama 27 surah Al-Baqarah. Yang kedua 25 surah Ar-Ra'd. Itu ayatnya sama. 27 surah Al-Baqarah, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. 25 Ar-Ra'd, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Permasalahan yang dibicarakan dua ayat itu sama. Pelanggaran 3 dosa besar. Pertama, orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.
Ancamannya berbeda. Pada ayat 27 Al-Baqarah Allah menyatakan ulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang rugi. Pada ayat 25 surah Ar-Ra'd Allah mengatakan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud. Mereka itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan mereka akan dikembalikan kepada tempat yang terburuk di akhirat. Jelas kita tahu tempat terburuk di akhirat itu adalah neraka. Ayat yang berulang di dalam Al-Quran itu berita yang harus kita perhatikan betul-betul. Semua berita Al-Quran itu penting, tapi ada ayat yang berulang-ulang dengan redaksi yang sama dan maksud yang sama. Ini mungkin dalam satu pelanggaran besar atau termasuk dalam ibadah besar. Ibadah besar juga berulang-ulang Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Yang kita bicarakan 3 dosa besar pada ayat 27 Al-Baqarah. Insya Allah kita rasa ada pada ingatan kita dan jelas pada ingatan kita, karena ayat ini didapat dari barisan-barisan pertama dari Al-Quran. Masuk surah Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Apa setelah itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Rasanya kalau tidak salah. Orang-orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah yang pertama. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim yang kedua. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka itu orang yang rugi. Mereka itu orang yang dilaknat. Mereka itu orang yang dicampakkan ke tempat yang terburuk di akhirat. Dari berita 2 ayat ini yang sampai kepada kita, kita harus tahu siapa pengkhianat terhadap Allah itu. Siapa yang kadang menepati janji terhadap Allah itu. Kalau dikatakan kita berjanji terhadap Allah, kapan janji itu kita buat? Apa bentuk perjanjiannya yang kita sepakati dengan Allah Ta'ala? Ini perlu penggalian yang salah mendalam. Karena apa? Tuntutnya sangat berat. Ancamannya dan pasalnya neraka. Dicampakkan ke tempat yang terburuk, dilaknat oleh Allah di waktu hidup di dunia. Ini kan luar biasa ancamannya. Artinya kita harus cari apa dari 3 perbuatan dan dosa itu. Pada ayat 172 surah Ar-Ra'd, surah Al-A'raf, pada ayat 172 surah Al-A'raf, Allah menceritakan tentang sebuah perjanjian yang pernah dibuat oleh Allah dengan manusia sealam semesta. Allah pernah membuat perjanjian dengan manusia pada saat manusia itu masih belum terwujud sebagai seorang manusia. Manusia itu dari 2 unsur Bapak-bapak. Pertama unsur ruh, dan kedua unsur jasad. Ruh tanpa jasad tidak jadi manusia. Jasad tanpa ruh mati, tidak jadi manusia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuntum amwata, dulu kamu mati. Mati itu dimaksud ayat ini ada pada alam ruh. Amwata, kuntum amwata fa'ahyakum, kemudian kamu dihidupkan. Kapan kita mulai hidup? Pada umur 120 hari di kandungan ibu. Maka ditiuplah ruh kepada janin setiap manusia. Maka hiduplah manusia pada saat itu. Setelah fa'ahyakum, hidup manusia. Setelah menjalani kehidupan 9 bulan 9 hari, lahirlah sesosok manusia. Setelah lahir, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun mungkin, ada yang hanya beberapa tahun. Kalau tidak salah catatan pemberitahuan yang
Saya baca hari ini di Masjid Al-Jihad, jenazah yang wafat umurnya 21 hari. Iyalah, iya, 21 hari. Itulah kematian, hidupnya sebentar, dihidupkan oleh Allah, summa yumitukum, kemudian dimatikan kembali oleh Allah Ta'ala. Setelah dimatikan kembali oleh Allah, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Mati, hidup, mati, hidup. Matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Tapi yang terjadi kepada kita apa yang lebih dulu? Mati, Pak. Ayat 2 surah Al-Muluk. Apa? Siapa lagi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan kematian, kemudian Allah menjadikan kehidupan. Allah menjadikan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ayat ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dan menjadi bahan renungan. Apakah Allah itu menjadikan hidupkah, matikah, hidup? Jelas Allah menjadikan mati. Tapi bagi orang yang kan mau berpikir, dialihkannya ke ayam. Tuh ayam kah Tuhan? Kita lupa. Ayam hidup, kita belum hidup. Ujian sekung Tuhan, kita lupa. Tapi jangan sekung, kita lupa kan keluar dari ayam. Ya akhirnya yang paling Tuhan itu ketaraan jadinya. Ayam kemudian telur. Tapi kehidupan, kematian baru kehidupan. Kematian baru kehidupan. Suami istri sering bertengkar pada tengah malam. Pada saat suami membaca doa mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Imam Muslim meriwayatkan. Istri membaca yang berbeda. Bismikallahumma amutu wa ahya. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Suami istri bertengkar pada tengah malam karena kuburin jadinya. Kenapa kamu berdulu amut hanya ahya? Kenapa kamu ahya berdulu hanya amut? Ternyata kedua-duanya hadisnya sahih. Nang salah tuh nang kada berdoa guringnya. Mau amut dulu, mau ahya berdulu. Dan kedua-duanya dihubungkan ada dasar dalam kehidupan. Allah menjadikan kematian, kemudian Allah menjadikan kehidupan. Setelah Allah menjadikan kehidupan, Allah jadikan kematian lagi. Setelah Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan lagi. Sumailah turja'un, kemudian kepada Allah ya kita kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perjanjian yang dibuat dengan Allah pada ayat 172 surah Al-A'raf berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 42. Allah katakan, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak Adam, tulang belakang anak Adam, anak cucu zuriat mereka. Kemudian mereka disuruh oleh Allah untuk bersaksi atas diri mereka. Dan persaksian itu apa bunyinya? Allah tanya kita pada waktu itu, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Seluruh ruh yang ada pada saat itu menjawab, qalu bala syahidana. Mereka menjawab, ya Allah kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Ruh kita pada hakikatnya semuanya menjadi orang muslim. Namun pengkhianatan itu terjadi setelah lahir, Bapak-bapak. Setelah lahir. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, innamal maulud yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pada saat orang tua tidak membimbing kepada anak itu,
Bisa anak itu lari kepada 3 keyakinan yang terlarang dalam Islam: Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kenapa 3 keyakinan ini terlarang? Orang Islam tidak boleh meyakini dengan sama keyakinan dengan 3 macam ini. Baik sama dengan keyakinan Yahudi, baik sama dengan keyakinan Nasrani, baik sama dengan keyakinan Majusi. Tidak boleh orang Islam menyamakan. Maka keliru dan perlu taubat pada saat orang berkata agama itu sama. Agama itu tidak sama. Bahkan pada ayat 72 Al-Maidah Allah berkata, laqad nasarakumullah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang Islam yang berkata. Kalau orang di luar Islam tidak apa-apa. Tapi kafirlah orang Islam yang berkata annallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah Ta'ala itu adalah Al-Masih. Al-Masih itu siapa? Orang Islam Nabi Isa. Orang Nasrani apa Al-Masih itu? Ya, Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hari lahirnya diperingati tanggal 25 Desember. Jadi keliru. Pada saat 12 ada ulama di Indonesia yang membolehkan mengucapkan Selamat Hari Natal. Saya bisa katakan keliru. Kurang mendalami kedudukan keyakinan kita. Dan jika kita tidak mengucapkan itu, tidak mengurangi toleransi kita. Allah katakan, kafirlah orang yang berkata Isa adalah Al-Masih, karena Al-Masih dan Allah itu berbeda. Wa qala al-Masihu, kemudian Nabi Isa berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai kaum Bani Israel, sembahlah Allah karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian innahu may yusyrik billah, sambungan ayat, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. 72 Al-Maidah. Orang yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkan surga. Apabila diharamkan surga, berarti kemana masuknya? Jelas. Di akhirat hanya 2 pilihan, surga atau neraka. Pada saat Allah katakan pada 72 Al-Baqarah, orang yang berkata seperti itu, berarti dia orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengharamkan surga, maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Jamaah sekalian, jangan menjadi pengkhianat terhadap Allah Ta'ala. Kita berjanji di hadapan Allah, jutaan, miliaran ruh-ruh kita, dan kita bersaksi, qalu bala syahidna, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi apa yang terjadi setelah lahir? Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi, bahkan menjadi seorang Islam yang bergelimang dalam persekutuan kepada Allah Ta'ala. Dan inilah potret manusia yang mengkhianati Allah. Ini Allah katakan, setelah membuat perjanjian dengan Allah, dan perjanjian itu dikhianati, bapak-bapak, dikhianati. Apalagi kita pagi sore sudah mengumandangkan apa sore tadi? Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu sebuah pernyataan di hadapan Allah yang dikumandangkan pagi dan sore. Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir pagi dan petang itu baju besi bagi sebuah peperangan. Artinya apapun yang akan menimpa kita pada hari dan malam, pada saat jika kita zikir pagi dan zikir petang, maka seperti orang yang berperang memakai baju besi. Kayak apa aja bacokan, kayak apa aja lemparan tombak dan lembing, tidak akan menembus, karena ada benteng. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan itu. Salah satu di antaranya sebuah pernyataan yang sangat tulus. Ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Ya Allah, hamba ridho beragama Islam. Ya Allah, hamba ridho bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pernyataan, bukan sebuah pengakuan belaka, tapi perlu ditindaklanjuti dengan praktek-praktek kehidupan. Hidup seperti apa orang yang ridho bertuhan kepada Allah? Tidak menyisakan sedikit pun dalam keyakinannya menyekutukan Allah Ta'ala. Dia buang habis-habis. Ayat 102 ada Imran, di penghujung ayat saya ambil. Wama
anam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali betul-betul muslim, betul-betul mati dalam keadaan Islam. Karena mati dalam keadaan Islam adalah mati yang selamat. Dan Islam itu adalah 3 prinsip. Prinsip pertama, al-istislamu lillahi bil tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Jangan serahkan diri kita dengan kekotoran akidah. Hari ini banyak orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berlinang air mata, seolah-olah dia menyerahkan dengan penuh khusyuan. Padahal yang diserahkan kepada Allah dengan kekotoran akidah, dengan kejelekan akidah, dengan kemusyrikan yang begitu jelas dianggap sesuatu yang biasa. Jangan serahkan diri kita kepada Allah dengan akidah yang kotor. Serahkan kepada Allah dengan bersih akidah kita. Al-istislam, itulah orang Islam. Yang kedua, al-qiyadul bit ta'ah, tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada penyebar kemusyrikan. Bukan Covid aja yang disuruh jaga jarak. Sekarang pun kita harus jaga jarak. Kalau kita memantau, kayaknya arah pembicaraannya kepada syirik terus. Kita harus jaga jarak, tapi bukan bermusuhan. Kita harus berpikir bagaimana syirik yang dia miliki itu dia lepaskan. Karena ini berbahaya apabila dibawa sampai mati. Orang yang tidak mendapatkan kematian yang husnul khotimah adalah orang yang mati bersama kemusyrikan. Siapapun dia, keluarga siapapun dia, pada saat dia mati dengan kemusyrikan, pasti tidak akan husnul khotimah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pak abawahu, 2 orang tua lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Inilah perjanjian kita yang pertama dengan Allah Ta'ala. Artinya kita akan menutup kehidupan sampai akhir hayat dengan bertuhan kepada Allah tanpa ada persekutuan terhadap Allah Ta'ala. Maka penutupan itu yang dihitung. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal manusia itu dihitung pada perhitungan yang terakhir. Apa yang dia lakukan pada saat terakhir? Apakah dia mengucapkan kalimat thayyibah? Dan inilah kata kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Peranan kedua orang tua sangat penting untuk membimbing dan membina anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka seorang ulama salafus soleh berkata, ada 4 kedurhakaan orang tua, terutama bapak, kepada anaknya. Sebelum kita mengenal anak durhaka kepada orang tua, dikenalkan kepada orang tua. Ini potret orang-orang tua yang durhaka kepada anaknya. Pada saat itu ada pada kehidupan seorang tua, maka jangan disalahkan jika anak itu menjadi anak yang durhaka. Karena sejak kecil dibimbing oleh orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jemaah sekalian, apa kedurhakaan orang tua itu? Yang pertama, seorang ayah mencari calon mamanya anak wanita yang tidak beriman. Pada saat yang berpikir asal kawin, urusan bebiniannya siapakah, ini sudah potret kedurhakaan seorang ayah. Karena apa? Ibu adalah sekolahan pertama. Al-um madrasatul ula. Ibu ini sekolah pertama untuk anak kita. Dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang paling lama berkumpul itu ibunya. Dan banyak anak itu mewarisi karakter seorang ibu. Ibunya yang pemamaian, anaknya bisa pemamaian. Ibunya yang pendiam, anaknya yang pendiam. Ibunya yang taat beribadah, anaknya taat beribadah. Maka peran seorang ibu itu luar biasa. Ulama salafus saleh menyebutkan seorang laki-laki yang berpikir asal kawin, yang dikawini yang ada mengerti agama, ini akan menjadi dampak kepada anak yang dilahirkannya berapa orang. Karena pendidikan anak mulai dari seorang ibu. Terus pertanyaannya, Ustaz, kalau sudah dapat Pak, anak ada mengerti agama, tambahin kan? Nyaman itu nambahin. Jangan ditambah-tambahin, yang ada diperbaiki. Maunya tuh anak menambahin. Yang ada diperbaiki, yang ada diajarkan agama, yang ada diajarkan Al-Quran. Jadi ditambahi makin berat. Kalau yang datang berikutnya lebih parah lagi. Jadi perbaiki sebelum dia melahirkan anak-anak kita. Dia mampu mendidik anak kita dengan baik.
Dia mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita, yang pertama. Yang kedua, kedurhakaan seorang tua itu adalah memberi nama anak nama yang kada baik. Bangga dia memberi nama anaknya dengan nama yang mencontoh kepada nama bukan orang yang beriman. Dia kagum kepada seorang pemain sepak bola, padahal tidak beriman. Bapaknya motor cross, dia kagum kepada siapa? Yang bisa bahasa Banjar itu siapa? Valentino Rossi, tidak beriman. Rossi tidak beriman. Ini ulun nang tukang tasmiahnya, ulun pasti bertakun. Pak kenapa Pak jadi dengarani Rossi? Oh wibana rusatna ini. Tahu kapian bahwa Rossi ini bukan orang Islam. Jangan kagum dengan nama-nama yang bukan Islam. Bahkan ada orang yang mengambil nama anak, bapak-bapak, nama yang melihat kepada kebaikan orang itu di waktu hidup. Nama anaknya Diana Diresa Imelda binti Lujo Ismail. Kan nyambung. Nama anak Diana Diresa Imelda, abahnya Ismail. Kalau abahnya Ismail itu paling gak ada anaknya Hadijah kah, Aisyah kah. Jadi ulunnya nang anak mau makan ngaran anaknya ini betakun, Pak, anak gimana biar dapat namanya? Bangga Ustaz ulun dengan 3 wanita ini ujarnya. Yang pertama Diana Ustaz, wanita cantik, mantan istri Pangeran Charles. Tahu ulun dasar tahu. Ujar si itu Islam, siapa yang tahu Islam? Kan tahu. Jadi sesuatu yang ragu tuh banyak muslim yang cantik, muslimah yang cantik yang menjadi contoh. Kenapa tidak diambil figur? Teresa, seorang perempuan tua yang penyantun kepada orang-orang lemah di Afrika sana. Bunda Teresa, seorang tokoh yang beragama Katolik. Kenapa kada Hadijah yang diambil contoh? Wanita yang paling kaya. Pada saat dia wafat, apa kata Hadijah kepada anaknya Fatimah? Anakku, hari ini tidak ada satu helai kain pun yang bisa ibu wariskan kepadamu. Artinya, saking apa? Saking menunjang Islamnya. Wanita paling kaya, bapak-bapak. Tidak ada sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anak perempuan kesayangannya. Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kada mengambil figur ini? Tapi pada saat kita menyodorkan figur ini, apa yang dijawabnya? Ustaz, ngaran itu ketuhaan. Nang Tuhan itu umur. Kadang-kadang nang tua umur. Nang lucu lagi Pak, lahirnya kembar. Pembinian keduanya datang ke rumah. Bagus gue ngarannya. Nang lahir pertama Khadijah, lahir kedua Aisyah. Keduanya bini Nabi kan? Tapi orang tuanya protes, jangan Ustaz, karena bakal lahirnya. Kan apabila orang pemadu itu bakal lahir kalau suaminya Nabi, istrinya 2. Khadijah itu istri Nabi yang tidak pernah dimadu oleh Nabi. Setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah dengan wanita-wanita yang berikutnya. Lagi pula jangan mikir akan nang pemadu berungkau, itu wah ini bahari kada berungkau. Jadi mengambil kebaikan dari nama itu. Jangan beri nama anak nama yang baik atau mencontoh kepada nama-nama orang yang bukan beragama Islam. Yang ketiga, kedurhakaan seorang ayah. Dia biarkan anaknya sampai balik tidak mengerti agama. Kada mengerti agama, kada ditanamkan. Nah, kita pernah berjanji dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah penyembah Allah. Kita meyakini Tuhan kita Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala. Dan kita semua berkata, ya Allah, hamba bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Janji itu jangan dikhianati. Terlalu banyak hari ini yang mengkhianati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beragama Islam pun terjadi pengkhianatan terhadap Allah. Di mana pengkhianatan itu terjadi? Karena pada saat seseorang tidak lagi mengesahkan Allah dengan benar, bergantung kepada selain Allah, menjadikan agama Islam seolah-olah sama dengan agama yang lain. Cerita Al-Quran cukup lawan kita, sampai kepada kita.
membentengi kita agar kita tidak mencampur adukan keyakinan dan agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Dosa yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambung. Jangan putus tali silaturahim. Yang namanya manusia ada perselisihan. Ujar pepatah Nini Datu kita Bahari, jangan pun manusia, piring mangkuk pun bisa bersentuh, bisa bahantuk. Apabila bahantuk terletak titil, kan mau baik lagi. Tapi itu jangan jadi contoh, karena manusia tidak halal lebih daripada tiga hari untuk berselisih. Jadi jangan putus silaturahim, karena la qati'un la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bangunlah seperti suasana malam hari ini, silaturahim kita, persaudaraan kita, karena persaudaraan sesama muslim tidak habis di dunia tapi berlanjut sampai kemana? Ke surga, ke akhirat. Persaudaraan kita yang malam hari ini kita wajah-wajah yang kita lihat ini banyak yang ada satu kampung lawan kita, ada satu tempat lawan kita datang duduk bersama, bersimpuh bersama, karena membedakan antara umur 17 lawan 71 betateh. Coba kalau di SMA sama umurnya, ini 17 dan 71 berdampingan, karena sama, kita butuh ilmu, kita perlu pencerahan-pencerahan di dalam agama. Sambung silaturahim dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok hamba Allah yang terbaik, dan tidak pernah orang bertemu dengan Nabi kecuali Nabi yang lebih dulu memberi salam. Hatta Nabi bertemu dengan anak kecil sekalipun. Jadi siapa yang berpapasan dengan Nabi itu pasti Nabi yang berdahulu memberi salam. Ulun minum air dulu pala. Bismillah. Nyaman Pak tehnya. Silaturahim itu harus terbina, dan itu bagian daripada perintah agama. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Durrah, sahabiyah karena dia wanita. Durrah bin Abi Lahab. Abu Lahab, Bapak tahu, paman Nabi, bersaudara sebapa dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, ibu yang berbeda. Abu Lahab itu kafir, dan kafirnya luar biasa kepada Nabi. Di samping kafir, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Punya 6 orang anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dari 6 anak Abu Lahab itu, perempuan ketiga-tiganya jadi muslimah. Kemudian laki-laki 3 orang, 2 muslim, 1 yang kafir. Jadi penerus jejak ayahnya itu hanya 1 dari 6 anak Abu Lahab. Salah satu di antaranya Durrah binti Abu Lahab, wanita periwayat hadis. Yang kasihan Durrah itu begitu hijrah ke Madinah, ditolak oleh orang-orang Madinah. Kenapa Durrah datang ke sini? Anak pembenci Nabi itu. Orang tahu dia abahnya, padahal belum tentu abahnya buruk tuh anaknya buruk. Memang ada bang istilah kata-kata buah itu kada gugur kecuali jauh dari buah. Kemananya? Nah ya itu istilah itu kada tapi bujur benar juga. Ada aja anak orang yang kada baik itu jadi baik. Ada orang yang paling baik itu jadi kada baik. Al-Quran kan menceritakan seperti itu. Pada saat Nabi Nuh memanggil-manggil kepada anaknya Kan'an untuk masuk ke dalam kapalnya, Allah katakan laisa min ahlik, Nuh itu lain anak kamu lagi, lain anakmu, karena dia tidak beriman kepada. Durrah ini meriwayatkan di waktu Nabi berada di atas mimbar, kemudian datang seorang laki-laki, dan laki-laki tadi bertanya kepada Nabi. Sering terjadi seperti itu. Maka Nabi diturunkan pada suasana yang tidak kurang baik dalam etikanya. Datang, bayangkan di waktu Nabi sedang berkhutbah di sebuah masjid pada hari Jumat, datang pasukan membawa bahan makanan dari negeri Sam
Jamaah semuanya kadang-kadang tertinggal lagi turunan. Menyongsong bahan makanan datang waktu itu krisis. Yang Allah turunkan ayat, jangan berjual beli, jangan menyongsong barang makanan yang datang pada saat khutbah Jumat dilaksanakan. Tapi itulah yang Nabi hadapi pada masa lalu. Nabi sabar dalam menghadapi itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, datang seorang laki-laki yang sedang Nabi menyampaikan tausiahnya. Khairun nas, ya Rasul, manusia yang baik itu kayak apa? Dilayani oleh Nabi, dijawab oleh Nabi, khairun nas aqra'uhum, sebaik-baik manusia yang paling kori di antara kalian membaca Al-Quran. Yang paling fasih baca Al-Quran itu manusia yang paling baik. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya ummul qaum aqra'uhum, yang berhak mengimami satu kaum adalah orang yang paling kori. Di ukuran di sini, jangan mengukur di Masjidil Haram kalau dapat kita. Nang diukur saya Sudais, Syekh Abdullah Al-Juhani, Syekh Mahir Al-Makaili, kadang ada di negeri kita. Tapi carilah yang terbaik bacaannya di lingkungan kita. Seperti yang mengimami kita hari ini. Kita yakin dia adalah memiliki bacaan yang paling bagus karena itu persyaratan. Yang kedua, wa atqahum, manusia yang paling baik, manusia yang paling bertakwa. Yang ketiga, wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Manusia yang paling baik adalah manusia yang amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, yang beramar ma'ruf nahi munkar. Hatinya selalu ingin meluruskan apabila melihat yang tidak lurus. Tapi luruskanlah dengan bahasa-bahasa akhlakul karimah. Dan yang keempat, wa ausilahumur rahim. Manusia yang terbaik itu manusia yang menyambung silaturahim. Karena la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Maka hubungan manusia dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan pada saat keharmonisan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, Syekh Ibnu Mubarak, dengan apa kita bisa melihat bahwa amal kita itu diterima Allah Ta'ala? Adakah tanda-tanda dalam kehidupan manusia yang suka beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala? Ibnu Mubarak menjawab, apa kata beliau? Lihat hubungannya dengan sesama manusia. Pada saat hubungannya dengan manusia, sesama manusia bagus, berarti hubungannya dengan Allah bagus. Ibadahnya diterima Allah Ta'ala. Ibadah yang benar melahirkan kebaikan dalam ucapan dan perbuatan, sehingga hubungan dengan manusia dan tetangga baik. Tapi pada saat dia beribadah siang dan malam, tapi dengan tetangga, dengan orang lain cuek, menganggap rendah orang lain, mudah menghina orang lain, ini alamat tanda ibadahnya itu tidak diterima, kata Ibnu Mubarak. Jadi mencek silaturahim itu, kebaikan hubungan seseorang dengan Allah, bagaimana silaturahimnya. Pada saat Nabi ditanya tentang amal yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga, maka Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ada dua jalan yang lempang menuju surga, manakala kita mampu ciptakan dengan baik hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah yang baik, hubungan dengan manusia yang baik. Hubungan dengan manusia jangan kita anggap enteng. 36 surah An-Nisa, Allah memerintahkan manusia dengan 10 perintah. 1 hablum minallah, 9 hablum minan nas. Luar biasa nilai agamanya pada saat kita menciptakan hubungan yang baik di antara sesama manusia. Maka ulun, pada saat ulun ditakuni oleh Pak Haji Rasidi, ada kan Pak Haji Rasidi kan? Ustaz, di mana malam Selasa? Ujar ulun, seharusnya ulun malam Selasa di BI. Malam ini di BI, Pak. Tapi waktu 3 bulan yang lewat ke BI, buliknya langsung masuk EGD. Awak sudah garing pada dulu, jalanan sakit. Jadi ulun libur malam ini di BI.
melihat jadwal Ustaz Umar. Ya, yang lebih mudah bagus yang ke sana. Mendengar libur dihubungi Fajar Siti yang di Arayan Sekolah Malam Selasa. Tahunnya nak anda bajarin Arayan tadi di mana di komplek ini. Bapak parakan aja ya siapa aja sudah siapa aja. Kenapa? Panggilan rasa ingin membina ukhuwah Islamiyah yang baik di antara kita. Malam ini bertemu kita di tempat yang kada pernah kita berkumpul di sini. Ini nilai silaturahimnya luar biasa. Nilai silaturahimnya luar biasa. Dan ini adalah perintah agama. Jangan putuskan silaturahim karena masalah yang sepele. Mintu haba kunut, minantu kada berkunut, kada bertaburan. Ini sayang. Kedua-duanya sah salat subuhnya. Jadi masalah yang furu'iyah kecil dalam agama jangan menjadi satu perbedaan. Persatuan lebih kita utamakan sesama muslim daripada memperdebatkan sesuatu yang imam-imam madhab dahulu belum selesai. Kayak apa ilmu-ilmu beliau? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini mujtahid mutlak, ilmunya luar biasa. Kada selesai. Menjadi Imam Ahmad kada berkunut. Menjadi Imam Syafi'i berkunut. Kenapa kita berdebat tentang itu? Nang salah tuh nang kada mau turun salat subuh. Itu yang salah. Jangan pernah berpikir itu. Dan kita pun, kami pun pada saat keluar daerah, bapak-bapak, satu saat menemui masjid-masjid yang dilakukan, ditempatkan oleh saudara-saudara kita, belum mampir. Kita jangan memilih akun berjauh-jauh. Di mana kita berada, di situ kita sholat berjamaah. Perselisihan yang kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pasti kada mampu menyelesaikan. Imam mazhab aja kada menyelesaikan itu. Masalah furu'iyah. Apalagi hal-hal yang sepele ini dibumbu-bumbui sampai putusnya tali silaturahim. Kada boleh menjadi makmum seorang imam yang bersentuhan tidak batal. Ini sudah mulai membumbu-bumbu tuh Pak. Ya akhirnya hendak berbelok, kada jadi berbelok. Jangan kada sah di sini. Tidak. Kita tawaf itu Pak semua. Kita mengambil pendapat yang tidak membatalkan wudu bersentuhan. Tapi ada yang mempersulit kadang-kadang. Sebelum tawaf dia dudukan bersama 30 jamaahnya. Kemudian dia berikrar, sajaku jamaahnya. Keluar dari Imam Syafi'i, masuk ke Imam Ahmad. Barakallah. Mana orang pernikahan tenang. Kenapa? Islam kada berat kan? Islam tidak berat. Imam Syafi'i sendiri di waktu tawaf beliau mengambil pendapat yang bersentuhan tidak batal. Karena kada mampu menjaga di waktu tawaf itu. Kada mampu menjaga. Jadi kada ada yang perlu kita perdebatkan. Ulama-ulama yang besar-besar ilmunya masa lalu, ya sudah mereka selesai. Karena rujukan itu semuanya mengambil kepada hadis-hadis yang sahih. Imam Syafi'i mengambil kepada fadilatul Quran. Imam yang lain mengambil kepada hadis yang seterusnya. Yang tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Dan tahulah bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang Nabi sampaikan itu betul-betul kondisional. Apa yang Nabi sampaikan hari ini, Nabi juga menyampaikan apa yang akan terjadi belakangan. Kalau Nabi tawaf dengan menyentuhkan, memulai tawaf dengan menyentuhkan telapak tangannya, kemudian Nabi menciumnya. Hari ini siapa yang bisa tawaf menyentuhkan itu? Tidak. Tapi suatu hari Nabi tawaf dengan melambaikan tangan dengan jarak yang jauh ke arah Hajar Aswad. Itu yang kita bisa pakai hari ini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, syariat yang dibawanya cocok untuk dahulu dan cocok untuk sekarang, cocok untuk masa yang akan datang. Tidak ada semulia-mulia syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah yang kecil jangan jadikan perbedaan dan putusnya tali silaturahim. Karena putusnya tali silaturahim adalah diharamkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan orang yang suka memutus silaturahim itu terancam dengan dahsyatnya neraka. Kemudian yang ketiga dari ayat yang kita baca, wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard
orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini juga dikutuk oleh Allah. Berbuat kerusakan di muka bumi. Bumi itu di permukaan bumi dan pada hakikatnya seluruh alam semesta. Hari ini kita tahunya kerusakannya apa? Orang yang menggali lubang tanpa izin, ilegal apa namanya? Hah? Illegal mining lah. Amun ada ulun mining tu nang licin. Orang yang menabang pohon tanpa izin, ilegal. Logging. Orang yang mengotori laut, mengambil hak laut tanpa apa namanya? Nah, kita tahu hari ini bagian daripada orang yang merusak permukaan bumi. Oleh aparat keamanan dikejar. Tapi tidak tahu ada beberapa macam yang menjadi perusak bumi yang dahsyat. Apa perusak bumi? Dalam tafsir Jalalain menafsirkan ayat ini adalah al-kufru wasyirku wal ma'asi. Perusak bumi yang dahsyat itu adalah kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan. 3 macam ini ada, bumi akan rusak total. Lebih parah rusaknya daripada illegal logging, illegal fishing, illegal mining. Lebih parah. Ini yang belum tertangani. Apa? Kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan. Kalau 3 macam ini ada, Allah akan marah. Kalau Allah akan marah, apa yang ingin Allah lakukan? Maka akan terjadi banjir besar. Ujar arwah Allah ya Rahman panjang umur sidin. Ujar Imam Maulud 90 tahun nangnya umur muda lebih. Ujar sidin. Kada pernah kebanjiran nang kaya nang tinggalan Banjarmasin tadi. 90 tahun 96 umur sidin. Kada pernah menemui kebanjiran yang kayak itu. Ini bala bencana, Pak. Terserah aja kita kaitkan ini banyaknya galian-galian yang tanpa izin Allah alam. Tapi yang jelas Allah yang menimpakan itu. Kemudian terjadinya tahla longsor, terjadinya kenapa lagi kita teruskan? Ayo, kita simpulkan aja. Dan ada kesempatan memulai ini. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang pertama orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah. Yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'dah. Mereka itu yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan dikembalikan pada tempat yang terburuk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Hanya itu yang kita harapkan. Tidak ada manusia yang bisa selamat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.